Jepang yang merupakan negara penjajah Indonesia akhirnya bertekuk lutut kepada sekutu. Menyerahnya Jepang pada 14 Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia Kedua dan memberi Indonesia peluang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu diawali dengan serangan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Serangan bom atom itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan kehancuran terparah dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pemerintah Jepang melihat mereka tak bisa lagi terhindar kekalahan dari sekutu. Namun sehari setelah serangan, Kaisar Jepang Hirohito mendesak Dewan Perang Jepang untuk menyerah. Dia memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. Deklarasi tersebut menetapkan penyerahan tanpa syarat dan memperjelas arti rekapitulasi Jepang bagi kedudukan Kaisar dan bagi Hirohito secara pribadi. Tapi pertempuran di berbagai daerah di Manchuria dan Pasifik Selatan masih terus berlanjut. Pada 12 Agustus, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan menerima penyerahan Jepang. Dalam pernyataannya, mereka memperjelas bahwa Kaisar hanya dapat tetap dalam kapasitas seremonial saja. Debat berkecamuk di dalam pemerintahan Jepang tentang apakah akan menerima persyaratan Amerika atau terus berjuang. Sementara itu, para pemimpin Amerika semakin tidak sabar. Dan pada tanggal 13 Agustus, serangan udara konvensional dijatuhkan ke Jepang. Pada sore hari tanggal 14 Agustus 1945, Radio Jepang mengumumkan bahwa proklamasi kekaisaran akan segera dibuat. Jepang menerima ketentuan penyerahan tanpa syarat yang dibuat di konferensi Potsdam. Proklamasi itu sudah dicatat oleh Kaisar. Namun berita itu tidak berjalan dengan baik karena lebih dari 1.000 tentara Jepang menyerbu istana kekaisaran. Mereka membawa misi untuk menemukan proklamasi dan mencegahnya dikirim ke sekutu. Prajurit yang masih setia kepada Kaisar Hirohito pun memukul mundur para penyerang. Malam itu, Jenderal Anami, anggota Dewan Perang yang paling bersikeras menolak menyerah, bunuh diri. Alasannya untuk menebus kekalahan tentara Jepang dan terhindar dari keharusan mendengar Kaisar mengucapkan kata-kata menyerah. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan langsung terkait keputusan menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu melalui radio nasional. Pasukan Jepang sendiri berusaha menyembunyikan berita ini supaya tidak terdengar oleh para pemuda Indonesia. Akan tetapi berita tersebut terdengar oleh salah satu tokoh tanah air pada masa itu. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu adalah Sultan Syahrir. Peristiwa menyerahnya Jepang membuka kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. Pasca 14 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Melalui peristiwa Rengas Dengklok, para golongan tua didesak untuk segera memerdekakan diri. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.